Polisi akhirnya menangkap pelaku pembunuhan Ayu Clara yang mayatnya dimasukkan ke dalam karung di sebuah penginapan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pelaku nekat melancarkan aksinya karena korban minta dinikahi. Abdullah Yahya, warga Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan ditangkap tim gabungan Polres Pangkal Pinang bersama Polda Sumatera Selatan. Ia ditangkap di tempat persembunyiannya di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Polisi juga mengamankan barang bukti motor korban yang dilarikan pelaku. Pria 31 tahun ini terpaksa ditembak lantaran mencoba melawan petugas saat akan ditangkap. Kami tidak tahu karena dia mencoba melarikan diri terus dan melakukan perlawanan kepada kami, maka kami tidak ada pilihan. Dan pelaku dan korban sebelumnya ada hubungan dekat, enggak? Iya, baru. Ini tangkap di mana, Komandan? Tangkapnya di Pendamaran. Motifnya apa? Ya, motifnya Sebentar, Komandan. ini ada hubungan, ada janji dan untuk menikahi korban. Pelaku mengaku sebagai karyawan bank, jadi dia merayu korban. Oleh keluarga, Clara dilaporkan hilang sejak Selasa tanggal 10 November lalu. Wanita pengemudi ojek online ini kemudian ditemukan meninggal terbungkus karung di salah satu penginapan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Warga di Kelurahan Kejaksaan Pangkal Pinang, Bangka Belitung dikejutkan dengan penemuan mayat dalam karung di sebuah penginapan. Polres Pangkal Pinang yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi untuk mengolah tempat kejadian perkara. Mayat pertama kali ditemukan petugas kebersihan yang curiga dengan bau tak sedap dari dalam kamar penginapan. Identitas mayat telah diketahui, korban bernama Ayu Clara, warga Kelurahan Jarembah Gantung, Pangkal Pinang. Korban merupakan wanita berusia 29 tahun yang beroperasi sebagai pengemudi ojek online. Korban sempat dilaporkan menghilang sejak Selasa 10 November lalu. Polisi yang sudah mengantongi identitas terduga pelaku tengah melakukan proses pengejaran. Dan sekarang ini kami masih berupaya mengejar pelaku sampai perkara ini terungkap. Di lokasi, polisi juga menemukan bercak darah diduga korban dianiaya pelaku terlebih dulu. Polisi juga menduga ada kemungkinan aksi keji pelaku dilakukan secara terencana. Usai diotopsi, korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Berniat menolong anaknya di kedalaman sumur 12 meter, seorang bapak justru tewas di dalam sumur di Kecamatan Paseh, Sumedang, Jawa Barat. Korban tewas diduga kehabisan oksigen. Keluarga korban histeris saat mengetahui keluarganya tewas di dalam sumur. Korban bernama Tarif, 55 tahun, warga Kecamatan Paseh, Sumedang, Jawa Barat ini awalnya berniat menolong putranya yang berusia 35 tahun saat melakukan penggalian sumur sedalam 12 meter. Namun naas, korban tewas diduga kehabisan oksigen. Tim BPBD dibantu warga sekitar mengevakuasi korban tewas di dalam sumur selama 1 jam. Sedangkan Acep, anak korban yang tewas di dalam sumur, berhasil diselamatkan warga sekitar di kedalaman sumur 12 meter dan langsung dibawa ke Puskesmas Paseh guna mendapat pertolongan medis. Begitu pagi-pagi turun anaknya, anak kakak saya. Begitu sampai dasar langsung pingsan. Oh gitu. Nah, terus bapaknya khawatir mau nulungan. Ya, terus ternyata malah justru bapaknya fisiknya mungkin lemah. Justru bapaknya yang parah begitu masuk ke dalam gitu. Kita menerima laporan ada 2 korban yang sedang menggali sumur pingsan. Kemudian kita datang mengevakuasi. Yang satu sudah diselamatkan oleh warga. Nah, untuk yang korban terakhir itu agak sulit untuk dievakuasi. Sementara itu, keluarga korban menolak untuk diotopsi kepolisian Polsek Paseh. Nantinya korban tewas akan dimakamkan di pemakaman umum setempat. Dari Sumedang, Jawa Barat, Baben HVA, iNews melaporkan. Petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Tangerang Selatan, Banten, mendatangi rumah seorang ibu yang menganiaya anak kandungnya di Ciputat, Tangerang Selatan. Selain memeriksa kondisi korban, petugas juga akan memberikan bantuan psikologi.
Pasca penganiayaan seorang anak oleh ibu kandungnya sendiri di Ciputat, Tangerang Selatan, petugas dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Kota Tangerang Selatan mendatangi lokasi kejadian untuk memberikan bantuan psikologi kepada korban. Sayangnya, petugas tidak berhasil menemui korban yang berada di rumah kerabatnya. Petugas P2TP2A justru mendapatkan penolakan dari sejumlah kerabat yang berada di lokasi. Ternyata keluarganya nggak di sini, yang adanya pembantu ya, yang jaga, yang dititip sementara. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Yang kita lakukan pertama untuk anak ya, khususnya untuk anak ini. Anak ini akan kita berikan pendampingan, khususnya psikologinya, gitu loh. Nanti di kepolisian juga tetap kita berikan pendampingan sampai selesai prosesnya. Sebelumnya video penganiayaan seorang bocah berusia 1 tahun 10 bulan viral setelah diunggah oleh L, ibu korban di Instagram. Peristiwa yang terjadi pada 25 Juni 2020 ini memperlihatkan aksi keji sang ibu yang memasukkan anaknya ke dalam air. Aji, salah seorang karyawan pelaku, tak menyangka jika L melakukan aksi keji tersebut. Sedangkan suaminya masih dalam pemeriksaan polisi. Hingga kini, aparat masih berusaha mengungkap motif aksi keji pelaku. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Polsek Tiga Raksa Kabupaten Tangerang masih terus menyelidiki kasus tewasnya bayi laki-laki yang diduga ditenggelamkan oleh ibunya sendiri di bak mandi. Dari pemeriksaan sementara pemirsa, polisi tidak menemukan tanda kekerasan pada jasad korban. Kasus dugaan pembunuhan dengan cara menenggelamkan bayi oleh ibu kandungnya di Desa Pasir Barat, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang masih dikembangkan Polsek Tiga Raksa. Dari hasil penyelidikan, polisi menyatakan tidak ditemukan bekas kekerasan pada tubuh korban. Memang sejak menikah dia depresi, Saya tidak benar itu, karena apa? Saksi banyak menyatakan ibunya pun depresi juga. Nah, inilah yang perlu kita luruskan, bahwa memang ya mohon maaf keluarga tersebut mengalami depresi, dan ini keterangannya simpang siur, tiap hari berbeda-beda terus gitu. Namun hasil dari keterangan saksi yang memandikan bayi tersebut bahwa itu tidak ada tanda-tanda kekerasan. Saat ini ibu korban dirawat di Rumah Sakit Jiwa kawasan Grogol, Jakarta Barat. Polisi menunggu psikologisnya pulih untuk kemudian dimintai keterangannya terkait kematian anaknya. Sementara itu, pemirsa, tewasnya bayi laki-laki berusia 6 bulan menghebohkan warga Desa Pasir Barat, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis kemarin. Sang nenek mengatakan korban tewas setelah ditenggelamkan di bak mandi oleh ibunya yang depresi karena ditinggalkan suami. Hendra Kusuma, bayi laki-laki ini diduga meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan. Menurut neneknya, bayi 6 bulan ini meregang nyawa setelah ditenggelamkan ibu kandungnya di bak mandi di rumahnya di Desa Pasir Barat, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Banten. Nenek korban mengaku peristiwa ini terjadi saat dirinya pergi ke warung dan meninggalkan anak serta cucunya yang tidur di ruang tamu. Diduga saat itulah anaknya menenggelamkan cucunya di kamar mandi. Mana kita ditelemkan kakak ke bak. Jadi abi di imah batur, ketok-ketok lawang tadi dibuka gepak beko abi. Gitu. Mohon sakitu nangis. Direupkeun. Datang abi geus hararejo garareuneu. Bisa nanaon dilurug ku manehna aja manehna sare. Make kekemben samping. Mana sang ibu kemudian dibawa warga dan polisi ke Rumah Sakit Jiwa di Jakarta. Diduga wanita ini depresi setelah ditinggalkan suaminya. Diketahui memang sang ibu mengalami gangguan jiwa. Nah, kemudian ya dari pihak desa dan sudah kami koordinasikan juga ke DP3A ya bahwa pelaku saat ini berada di Rumah Sakit Jiwa. Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan pelaku.
Jika dinyatakan kejiwaannya tidak terganggu, maka sang ibu harus diproses hukum. Polisi masih memburu pelaku yang tega membuang dan membakar bayi perempuan yang jasadnya ditemukan warga di pinggir Sungai Keramat, Jember, Jawa Timur. Dari lokasi kejadian, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk sepasang sandal yang diduga milik pelaku pembakar bayi. Tim Inafis Polres Jember menyisir kawasan Sungai Keramat di Desa Sebanen, Jember, Jawa Timur guna mencari barang bukti lain dalam kasus penemuan bayi terbakar pada 18 Oktober lalu. Sebelumnya polisi telah menyita barang bukti seperti kain pembungkus bayi, kayu yang terbakar, dan sandal yang diduga milik pelaku. Tak hanya di seputaran sungai, petugas juga menyisir area pohon bambu yang tak jauh dari lokasi ditemukannya korban. Sementara barang bukti yang diamankan adalah sepasang sandal yang diperkirakan milik pelaku dan kain pembungkus bayi yang dalam keadaan hangus. Saat ini jasad bayi malang tersebut telah diotopsi di RSUD Kalisat. Polisi juga masih memburu pelaku yang tega membuang bayi tak berdosa tersebut. Sebelumnya pemirsa, warga Jember, Jawa Timur digemparkan dengan penemuan jasad bayi yang terbakar di pinggir Sungai Keramat. Diduga korban merupakan hasil hubungan di luar nikah. Sesosok jasad bayi ditemukan warga Desa Sebanen, Kecamatan Kalisat, Jember. Ironisnya, korban ditemukan dengan kondisi terbakar di pinggir sungai. Jasad bayi perempuan ini pertama kali ditemukan oleh seorang penambang pasir sungai bernama Toto. Iya, prihatin aja, soalnya kan bayi tak berdosa. Biasanya kalau gimana ya, orang seperti itu tidak prihatin sama anaknya. Kenapa kok dibakar aja tidak dikasih orang? Gitu. Kasihan. Aparat Polsek yang mendapat laporan warga langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Di lokasi, polisi menemukan kain pembungkus dan kayu sisa bakaran. Aparat Polsek Kalisat yang menyelidiki kasus ini menduga bayi tersebut adalah hasil hubungan gelap. Antrian warga untuk mengurus KTP elektronik di kantor Disduk Capil Kabupaten Mojokerto berlangsung ricuh. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.